ada kejadian pembunuhan garis polisi. Saya ngelihat garis polisi itu kayak baru digali, tanahnya masih basah. Kata saya itu, Mang, kok ada garis polisi lain, kayak ada kejadian kayak pembunuhan gitu, Mang. Iya dan, kata paman saya. Astagfirullah, pada saat tadi pas nemu mayat, apa ini pembunuhannya ini, katanya ada pembunuhan, dengar-dengar sih pembunuhan perempuan. Dibunuh, perempuannya itu orang Bandung. Jadi yang ngebunuhnya itu dia itu punya suami, yang si pembunuhnya itu selingkuh sama yang dibunuhnya itu. Hamil dia tuh. Ya, yang si pembunuhnya itu ketakutan ya, takutnya nggak sama istrinya juga punya anak dia. Iya. Ayo kita ke gunung Talaga Bodas. Kan jalurnya yang saya lewati itu nembusnya ke Talaga Bodas. Iya. Dia berkunjung ke Talaga Bodas. Niatnya buat ini ya, buat jalan-jalan rekreasi gitu ya. Nah, pas di tempat sepi itu yang saya lihat itu dibunuhnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Nah, pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini pastinya memiliki cerita horor yang gokil nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam Bang Wildan, Akang Wildan ya. Iya, Akang Wildan dari Tasikmalaya. Tasikmalaya, iya. Loh, gokil banget. Sampai ke Bintaro nih. Bintaro ya, dari Tasikmalaya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita Bang. Iya, ketemu lagi ya. Iya. Sering ketemu di mana emang kita? Kemarin tuh, iya. Waktu cerita di gunung, naik gunung waktu ke Garut saya naik gunung. Iya. Oke nih. Tapi yang penting sehat nih ya Bang Wildan. Alhamdulillah ya? sehat. Nah, tadi kan sedikit gua mendengar cerita nih, bahwa saja ini bukan pendakian nih ceritanya. Bukan, ya. Jadi ini suatu perjalanan dari Tasik menuju ke Garut dengan menggunakan jalan kaki nih. Iya. Lewat kaki Gunung Galunggung. Iya. Wah, banyak banget nih teror-teror yang dialami nih. Sama tadi satu sempet gua ngedengar ada bekas pembunuhan ya di jalur itu ya. Pembunuhan. Wah, aduh. Usut punya usut cerita mungkin karena selingkuh apa gimana ya. Dan pastinya teman-teman semua udah pada penasaran nih apa yang bakal dibahas sama Bang Wildan pada malam kali ini. Nah, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di sini, lu bisa langsung DM di Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke nih Bang Wildan, bisa diceritain lagi nggak sih lebih detail lagi tentang perjalanannya lintas dari Tasik menuju ke kota Garut nih Bang? Kota Garut ya. Oke, silakan Bang Wildan. Perjalanan itu saya waktu itu niatnya berkunjung ke rumah paman saya. Oke. Cuma lewat kaki Gunung Galunggung. Oh iya. Nah, saya start pendakian ya jalan kaki lah lewat kaki Gunung Galunggung itu jam 5 subuh setelah sholat subuh. Nah, kalau boleh tahu ini kejadian di tahun berapa nih Bang Wildan? Kejadiannya tahun 2010. Oh, udah lama juga pas ya? Bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan, saya itu naik itu bertiga. Paman saya namanya Mang Ali, satu lagi sepupu saya namanya Dilah. Oke. Dia kelas 3 SD lah, bisa dibilang berapa tahun ya? Umurnya masih sekitar 10 tahunan. 10 tahunan lah. 10 tahunan, ya, 10 tahunan. Jalan, saya setelah dari Tasik itu jam 5 subuh. Pertama tuh naik ojek dulu. Naik ojek dari Tasik itu sekitar 10 menit. 2 motor. Saya sendiri, paman saya sama anaknya, sepupu saya Adila. Iya. Saya udah nyampe di Ciherang gitu, Cigorowong.
Kampung saya tuh namanya Kampung Cisayong. Nyampe di Kampung Ciherang itu, mulailah saya jalan sama paman saya itu masuk kebun pinus. Oke. Singkat cerita, saya masuk jalan itu sekitar 10 menit masuk kebun pinus lah. Saya ngelewatin sungai kecil. Di atasnya itu ada pohon pinus gede. Oke. Dan di bawahnya pohon pinus itu ada batu gede juga. Ada anak tangga tuh, 3 dari tanah itu. Saya jalan sama paman saya, udah sekitar 10 menit lagi nih, saya masuk lagi. Kata paman saya bilang gini, dan kok ini kayak kesini lagi jalannya? Mungkin mah sungainya ada 2, saya punya kesimpulan saya mungkin ada 2. Oh iya ada 2 katanya. 10 menit lagi jalan lagi. Nah ada masuk itu lagi bang. Saya kan pertama kali tuh, ya Allah, astagfirullah. Ya dan ini kesini lagi kata paman saya. Ini kan ada pohon gede, ada batu gede. Nah itu sebagai tanda ya mungkin. Sebagai tanda. Nah, dia tuh paman saya tuh berdoa, astagfirullah dan diam dulu katanya. Berdoa paman saya tuh. Saya juga berdoa dan berdoa sama sepupu saya itu yang dilah itu. Udah dan jalan lagi saya tuh. Udah 2 kali tuh ya, 2 kali. Masuk lagi 12 menit tuh. Ya dan kesini lagi katanya. Astagfirullah. Paman saya tuh punya inisiatif ngikat pohon pinus yang gede itu pakai daun yang ramat itu. Sebagai tanda lah ya. Sebagai tanda diikat tuh. Diikat sama dia tuh. Diikat. Berdoa lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Saya kan tegang juga. Baru pertama kali gitu. Berdoa. Bismillah katanya. Masuk dan ke situ lagi bang 4 kali. Oke. Iya dan ini ke sini lagi, astagfirullah ya Allah katanya, ada apa ini dan dilinglungin kata paman saya. Emang waktu itu pernah gini? Pernah katanya, cuma mamang 2 kali. Nah udah berdoa lagi tuh, alhamdulillah jalan sekitar 10 menit ya, kayak tadi durasinya sama ya kan. Masuk jalan trek kayak jalan satu mobil. Iya. Di situ juga ada bekas motor trail. Yang itu kan tembusnya ke Telaga Bodas, tempat wisata Kota Garut. Saya kan jalan itu sambil mikul bawa bekal dari Tasik itu, bawa beras 10 kilo kalau nggak salah. Sama bawa ransel tas pakaian saya kan niatnya berkunjung tuh, niatnya nginep 7 hari lah. Oke. Jalan paman saya di depan. Sama Dilah itu, saya di belakang, nyantai. Sekitar ada berapa ya? 15 menitan lah saya jalan tuh dari yang dilindungin itu. Ini kan trek ya. Sekitar jaraknya 10 meter. Ada pohon gede. Itu ada, saya melihat sosok kakek-kakek. Cuma posisinya ngebelakangin. Saya itu orang apa sosok lah gitu, apa hantu gitu. Saya punya kesimpulan tuh. Kalau orang otomatis nengok lah dengar langkah saya sama paman saya tuh. Saya merinding juga tuh. Astagfirullahaladzim, kejadian apa lagi ini? Nah, setelah saya melihat sosok itu, paman saya itu nyuruh saya, dan ayo buru-buru, jalannya buru-buru kayak nyuruh cepet ke sama saya tuh. Iya, ada apa bang? Udah pokoknya jangan banyak tanya katanya. Jalan aja, saya jalan. Cepet tuh paman saya tuh. Saya ketinggalan itu hampir 7 meter sama paman saya. Paman saya udah di depan. Agak jauh lah ya jaraknya. Jalannya kayak gini ya, seimbang. Paman saya tuh, dan ayo cepetan katanya. Mana saya kan mikul 10 beras, mau ransel. Mana nanya lagi. Itu posisinya lagi puasa. Saya kan alhamdulillah puasa gitu ya. Lagi Ramadan. Lancar puasanya itu ya? Alhamdulillah lancar ya. Nyampe itu. Nah, udah gitu, nanya sama paman saya tuh, Mang, tadi ada apa tuh? Nyuruh buru-buru jalan. Kamu lihat nggak tadi ada sosok kakek-kakek belakangin? Kata saya tuh mungkin orang yang lagi nyari rumput atau nyari kayu bakar lah. Kata paman saya, kan mungkin jam masih pagi gitu, ada orang apa tuh nyari rumput gitu. Itu sosok. Paman kan sering naik gunung juga ke Tasik kalau ke rumah bibi saya tuh waktu pacaran tuh.
lewat situ. Itu sih Paman juga sih pernah lihat sekali katanya. Sama itu jadi 2 kali gitu. Nah, jalan lagi saya. Saya kan lagi nikmatin hutan pertama kali kan, pengen gitu apa ngerasain sejuknya apa hutan gitu, hutan rimba. Itu kan masih padat, Bang. Jadi kayak gimana ya? Detak jantung itu kedengeran. Oke. Detak jantung kedenger, apa napas juga. Iya, masih sunyi banget saking lah. sepinya itu. Iya. Saking sunyinya gitu ya. Saya jalan, enak jalan sambil nikmatin itu. Sekitar berapa ya? Setengah jam lah ada. Saya ngedenger suara kuntilanak. Oke. Kuntilanak, diketawain kuntilanak. Itu kan treknya itu rapat tuh. Gelap juga, sepi. Pas lagi hujan rintik-rintik. Kecil lah, gerimis gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kuntilanak apa ya? Saya yakin nenangin hati saya biar nggak takut gitu ya. Mungkin apa tuh? Bajing, tupai, lagi kawin kan suka sama tuh. Suaranya kayak gitulah ya. Suaranya sama kayak gitu ya. Nah, saya tuh astagfirullahaladzim, saya baca-baca tuh. Baca-baca, papa saya itu nyuruh buru-buru lagi. Dan buru katanya, buru-buru cepetan katanya. Ada apa, Bang? Cepetan aja. Nah, sekitar 10 meter. Saya posisi sama itu. Masih ketinggal. Sekitar 7 meter lah itu. Saya deketin, saya coba agak lari lah saya. Agak nanjak, kayak apa? Ngos-ngosan juga saya tuh. Mang ada apa tuh? Tadi denger nggak suara kuntilanak ngetawain? Iya, Mang. Kayak kata saya tupai, itu kuntilanak. Astagfirullah, Mang. Baru seumur-umur saya baru ngedenger itu suara kuntilanak gitu. Oke, itu pertama kalinya berarti ya? Pertama kali seumur hidup saya. Waktu kan sering saya tahu tuh sering nonton film horor lah. Pasti sama gitu. Jalan lagi. Itu saya nyium bau wangi. Wanginya kayak apa ya? Melati bukan apa ya? Saya tahu jenis-jenis bunga yang cuma itu wanginya itu sambil merinding saya, Bang. Astagfirullah, apalagi ya Allah. Cuma 10 menit lama kan saya punya kesimpulan lagi juga ya. Kalau pohon pinang lah, mungkin pohon bunga pinang otomatis lah 1 menit paling lama. Itu 10 menit, Bang. Ikutin wanginya itu. Wangi banget tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, jalan lagi saya tuh. Paman saya tuh ngomong ke saya, "Dan nyium wangi bunga nggak?" "Iya, Mang." Sambil merinding. "Iya, Paman juga," katanya. Sama Gerah juga sama gitu. Jalan lagi. Ada berapa ya? 40 menit agak lama sih. Ngelihat sosok kakek yang di bawah lagi, Bang. Oke. Cuma saya lihatnya pakai ekor mata. Cuma agak deket, saya bisa diukur 7 meteran. 7 meter sama ngebelakangin. Bajunya itu kayak baju orang zaman dulu. Zaman dulu, Bang. Zaman berapa ya? Tahun 80 atau 90-an lah bajunya. Nah, ngebelakangin. Paman saya juga nyuruh lagi buru-buru. Cepetan jalannya katanya. Saya kan udah tahu yang di bawah juga kan nyuruh buru-buru itu. Pasti paman saya juga ngelihat. Saya ngelihat juga. Ada sesuatu lah gitu ya. Ada sesuatu lah. Iya. Jalan lagi sambil berdoa ya. Jalan lagi sambil nikmatin apa tuh. Ada tupai, ada elang juga lagi di pohon gue itu. Kayak sejuk banget, enak, asli lah gitu. Di tahun 2010 masih ini ya, masih segar banget gitu ya. Masih seger ya, Bang. Masih seger, banyak hewan-hewan lah. Hewan kayak tonggeret gitu, sepi. Jadi suasananya kan kalau tonggeret itu identiknya kayak horor gitu. Kalau masuk hutan tuh kalau dengar suara tonggeret itu pasti hutan itu tuh pasti agak ada itunya lah. Serem termasuk serem. Jarang dijamahi lah hutan itu. Jarang dijamah, iya. Saya masuk lagi tuh ada lagi tuh ngelewat pohon rimba agak nanjak. Ketawain lagi, Bang, kuntilanak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ketawa, "Sudah dengar nggak?" "Iya." "Tenang aja, tenang," kata paman saya. "Tenang, baca sebiasa-biasa," kata paman saya. "Iya, Bang." "Iya, Bang," kata saya tuh. Nah, dilah itu kelelahan dia tuh.
bapak sambil nangis dia Pak, udah lemas, kaki saya sakit katanya. Nah, pas dilah kaki sakit itu kaki saya juga lecet yang kiri, otomatis kan agak pincang tuh. Saya jalan, saya dalam hati itu apa kayak ngedumel gitu Bang. Ya Allah, mana bawa beban berat, bawa beras, bawa ransel gitu ya, kaki saya sakit, mana lagi hujan gerimis gitu, agak serem kan, mana di tengah hutan gitu ya. Saya astagfirullah, mana pertama kali gitu ya, Hidirah tuh digendong sama paman saya. Saya agak pincang, bukan pincang, agak pincang lah. Agak sakit lah sebelah kiri itu ya? Perih saya tuh. Jalan lagi, pas jalan tuh nemu ada itu rumah juru kunci Gunung Galunggung. Kalau saya dengar cerita dari kampung saya tuh, kalau mau yang pesugihan itu pengen cepet kaya. Iya, pesugihan lagi. Pesugihan yang nyembah pengen cepet kaya, cepet gitu ya. Cepet kaya ya gitu. Cepet kaya, juru kuncinya itu katanya Gunung Galunggung, terkenal kan. Di situ. Iya, di situ. Cuma kan saya kan nanya, "Bang, itu rumah siapa? Kok di tengah hutan ada rumah panggung dua ngejejer lah." Ini kan saya jalurnya di kiri trek, di kiri lah rumah panggung itu. Itu juru kunci katanya, kalau mau cepet kaya pesugihan ke situ juru kuncinya. Nah, saya tuh masuk sekitar 20 menit lah dari rumah panggung juru kunci itu. 20 menit ada jalan persimpangan, jalan cagak lah kalau Sundanya itu. Kalau ke kiri itu ke Gunung Galunggung, ke Kawah, ke kanan ke Garut. Saya masuk Garut. Ke kanan lah otomatis. Nah, sekitar dari jalan persimpangan tuh sekitar 30 meteran lah. Saya ngelihat sama paman saya tuh ada kolam. Lebarnya itu 4 meter kali 6. Bundar, air belerang, cuma hangat, agak panas lah. Saya inisiatif sama paman saya itu, "Mang, berendam dulu yuk." "Ayo tuh," katanya. Berendam tuh 30 menit ya. Bisa dibilang 30 menit tuh. Saya lagi ngerendam tuh, saya merinding juga Bang, sama paman saya tuh. Ngerendam. Nah, paman saya bilang, "Dan kok bau mayat ya?" Coba ngebisikin dia tuh, ngebisikin. "Kok bau mayat ya, Pak?" "Ya Dan." "Iya Mang." Sekitar 30 menit tuh, udah apa tuh, naik aja, naik. Kita jalan lagi katanya. Saya bergegas kan, pakai baju lagi, disalin lagi, jalan. Saya kaget juga Bang di situ, kaget bener. Seumur-umur saya baru ngelihat ada kejadian pembunuhan kayak pembunuhan garis polisi. Saya ngelihat garis polisi itu kayak baru digali, tanahnya masih basah. Kata saya itu, "Mang, kok ada garis polisi lain, kayak ada kejadian kayak pembunuhan gitu Mang." "Iya Dan," kata paman saya. Astagfirullah, pantesan paman saya itu apa tuh, pantesan tadi pas nemu mayat, apa ini pembunuhannya ini katanya. Merinding juga ya, merinding tuh. Merinding juga pas saya masuk tuh, merinding Bang. Saya kan, jadi kan jalur itu tuh, jalur kiri ya, sebelah kiri. Pas saya ngelihat tuh sama paman tuh, barengan merindingnya barengan Bang. Nah, jalan lagi. Sekitar setengah jam lah, saya jalan. Nemuin tuh, bapak-bapak. Kan di orang Garut tuh, kebanyakan tuh berkebun, sayuran. Nanya, paman saya tuh nanya, "Pak, tadi saya ngelihat ada garis polisi, garis lain. Kayak ada kejadian pembunuhan," kata paman saya tuh. "Iya Pak, barusan aja tuh. Pas baru aja pulang," katanya polisi itu, sama rombongan warga gitu. Katanya ada pembunuhan, dengar-dengar sih pembunuhan perempuan. Dibunuh, perempuannya itu orang Bandung. Jadi yang ngebunuhnya itu dia itu punya suami. Nah, yang si pembunuhnya itu selingkuh sama yang dibunuhnya itu. Hamil dia tuh. Ya, yang si ngebunuhnya itu ketakutan ya, takutnya
sama istrinya juga punya anak dia. Iya. Nah, inisiatif dia tuh rencananya kan denger sih. Niatnya wisata lah. Ayo kita wisata ke Gunung Telaga Bodas. Kan jalurnya yang saya lewati itu nembusnya ke Telaga Bodas. Iya. Dia berkunjung ke Telaga Bodas. Niatnya buat ini ya, buat jalan-jalan rekreasi gitu ya. Nah, pas di tempat sepi itu yang saya lihat itu dibunuhnya di situ. Oke, yang di pas di garis lain itu, garis lain polisi itu. Garis lain itu. Oke. Yang lebih kagetnya lagi kan dia lagi hamil, Bang. Lagi hamil. Karena hamil takut ketahuan istrinya mungkin ya. Iya, ketahuan istrinya. Akhirnya dibunuh di situ. Dibunuh di situ. Waduh. Dua-duanya itu aslinya orang Bandung. Jadi pembunuhannya itu udah direncanain. Iya. Udah direncanain sama si laki-laki yang ngebunuhnya itu. Oke. Mungkin udah ketahuan sama istrinya kali gitu. Nah, singkat cerita saya sampailah ke rumah paman saya. Berita itu nyampe, Bang, ke rumah kampung paman saya itu, nyampe berita itu. Iya katanya. Saya kan berkunjungnya seminggu lah, nginep di situ. Malamnya saya tahu suara anak ayam nggak, Bang? Iya, kayak titik ayam gitu. Iya. Ya, kalau dekat berarti jauh, kalau jauh berarti dekat. Nah, itu di pinggir pas tempat saya tidur, kamar saya tuh. Sama bau anjir juga, anjir darah itu tahu. Nah, kayak deket gitu. Astagfirullahaladzim. Mana udah kejadian apa cewek yang dibunuh itu yang saya lihat di garis polisi itu ngikutin sama saya gitu. Nah, besok pagi ya. Saya nanya sama paman, "Mang, saya malam ada kejadian horor, apa ada?" Saya nyium bau amis sama kayak kuntilanak gitu, Mang. Iya, pamannya juga ngedengar sekitar jam 12. Iya, kata pamannya. Iya, sama. Mungkin katanya si cewek yang dibunuh di Telaga Bodas yang dilihat kemarin itu. Iya. Mungkin ngikut kali ya. Mungkin ngikut. Okay. Iya, ngikut. Nah, singkat cerita, saya percaya nggak percaya sih. Tidur nih saya tuh. Tidur jam 10:30. Kayak saya ngedenger suara yang nangis, Bang. Di kamar itu, nangis dia. Oh, serem itu. Seumur-umur saya mendengar itu. Seumur-umur. Nah, saya ngumpul aja sambil berdoa itu. Lama sekitar 15 menit. Suaranya itu. Aduh, kayak kesakitan gitu, Bang. Kayak kesakitan. Kayak minta tolong, sakit katanya. Okay. Nah, singkat cerita besok paginya lagi tuh. Nanya lagi saya sama Mang. Mang, saya ngalamin kejadian horor lagi, Mang. Apa dan? Ada suara cewek nangis. Kan di kamar saya tuh yang saya tidur itu kamar tuh deketan sama kamar saya. Kamar paman saya tuh deketan, rendeng lah gitu. Iya, paman juga ngedenger katanya. Kayak kesakitan nangisnya gitu. Iya, Mang, sama. Udah singkat cerita seminggu lah. Saya pulang. Dan mau pulang kapan? Besok pagi aja. Saya nginep lagi tuh. Berarti total nginep di rumah paman seminggu ya? Iya. Okay. Nah, udah gitu merinding lagi tuh. Kan niatnya saya besok paginya pulangnya. Saya nginep lagi, kalau otomatis nginep lagi di situ. Saya kayak parno gitu, Bang. Saya takut ada kejadian gimana ya. Kalau pulang lewat jalur naik bis gitu kan. Saya kan pengennya ngerasain pegunungan gitu, lewat gunung. Pengen pulang jalan lagi ya kayak kemarin gitu ya. Nah, malamnya ada lagi suara itu. Sama bau anjir lagi, bau amis lah. Itu amisnya itu kalau ayam sama ikan tuh amisnya itu nggak terlalu nyengat lah. Terlalu nyengat. Itu nyengat banget, Bang. Nyampe saya itu mual. Astaga, sampai saya nyiumin itu agak puyeng kepala saya tuh. Astagfirullahaladzim, saya baca-baca ya.
Nah, singkat cerita besok paginya dan udah sahur lah. Siap-siap pulang katanya. Iya, pulang besok pagi lewat gunung lagi itu. Berarti pulangnya jalan kaki lagi? Jalan kaki lagi ya. Berjalan kaki masuk tuh jalan yang garis polisi itu, cuma nggak ada itunya, jadi galiannya itu masih ada. Yang garis polisi aja mungkin udah dicabut kan. Iya. Nah, merinding di situ bang, aneh 5 menit lah, sama bau mayat juga, mungkin belum 40 hari kali ya, baru 7 hari gitu ya, bau mayat ngikutin 5 menit lah, bau mayat sama merinding juga. Wah bang, ini ngikutin bang, belum di rumah paman, di rumah mamang saya kan orang Sunda buat yang panggilnya mama. Mungkin apa tuh, nyampe rumah juga gini bang, kata paman saya. Iya, ngikutin kali dia, katanya paman saya. Jalan, ngelewatin yang rumah jeruk kunci, masuk lagi kan mudun tuh. Saya bawa oleh-oleh lah dari Garut, sayuran kayak tomat, cabai, kentang gitu ya. Berarti palawija berangkat bawa pikulan, pulang bawa pikulan gitu ya? Iya, bawa pikulan bang. Iya, bawa pikulan. Nah, turun lagi tuh, turun. Itu ada cewek lagi. Cuma itu nampakin. Kalau yang turunnya agak serem, lebih serem dari yang naiknya itu. Cuma dia nampakin kayak dibilang kuntilanak. Bisa dibilang kuntilanak, cuma bajunya agak lusuh. Kan sama serem lah pokoknya, serem pokoknya saya. Pas itu serem, astagfirullahaladzim, masa pagi-pagi begini ada makhluk halus, kata saya. Mencoba nenangin hati saya gitu. Cuma saya nggak bilang sama paman saya, cuma mamang saya nyuruh lagi dan buru-buru jalan katanya. Wah, saya mungkin sama yang kayak naik itu, nyuruh buru-buru, pasti dia juga ngelihat. Udah paham lah ya gitu. Udah paham, saya udah paham lah itu, pasti serem juga itu. Saya merinding bang, bener tuh. Turun lagi, bisa baca-baca, turun. Sosok kakek itu ada lagi, cuma di kanan sekarang. Sama posisi sama, ngebelakangin bang. Nah, pas turun itu mamang saya bilang, udah sekitar 5 menit lah. Dan lihat lagi sosok kakek yang kemarin. Iya, ngelihat juga, kata paman saya tuh. Udah turun lagi. Ini bertiga lagi bang. Saya sama Dila sama paman saya tuh turun bertiga lagi. Nah turun dan baru perjalanan masih di atas ya. Si Dila ini yang sepupu saya 10 tahun itu, kelas 3 SD lah. Dia nangis bang, minta digendong. Kenapa dia lah? Ini sakit pak. Dibilang jangan ikut, jangan ikut katanya. Ngeyel, kata kamu mah. Gitu. Digendong, nangis sambil digendong, nangis aja nangis. Nah udah gitu saya turun lagi tuh. Turun di bawah, udah ngeliat sosok kakek itu. Pas yang saya dengerin kuntilanak ngetawain itu, sama di posisinya di pohon yang itu lagi. Ngetawain lagi bang, ngetawain lagi. Astagfirullahaladzim, sama saya juga, dan cepetan, nyuruh cepet juga, cepetan. Nah udah gitu jalan lagi, nyantai lah, sekitar 50 menit ada, ya sejam kurang. Alhamdulillah udah nggak ada, kata saya, mungkin nggak ada. Ngelihat lagi sesuatu yang di atas yang tadi itu, cuma saya ngelihatnya nggak kayak pakai ekor mata. Merinding lagi itu bang, merinding bener, merinding. Nah paman saya itu jalan buru-buru, cuma dia nggak ngomong, mungkin udah tahu. Jalan jauh, sampai 10 meter saya ketinggalan jalan. Mana mudun lagi, mau mikul saya, bawa ransel pula. Mudun itu turun ya? Iya, turunan ya, turun juga, iya turun. Nah di situ tuh, masuk kebun pinus lagi tuh. Masuk kebun pinus. Nah di kebun pinus itu posisinya sama kayak kemarin yang dilindungin itu. Yang di tangga ini? Yang di tangga. Karena ada patokannya itu kebun pohon pinus gede. Ada batu gede. Iya. Masuk situ lagi. Nah yang anehnya
menurut saya ya, mungkin nggak dilindungi lagi kali. Itu dilindungi lagi bang. Oke. 2 kali. Astagfirullah, sama paman saya itu udah kaget saya. Saya itu udah keringet dingin ya, mana merinding. Kayak apa tuh? Paman saya itu ngelihat saya itu kayak udah pucet. Mungkin dari efek ketakutan itu kali. Iya. Kaget, saya kan pertama kali naik gunung tuh. Kaget. Astagfirullah, dan udah dilindungi lagi ke sini lagi, kan 2 kali itu masuk. Iya ke sini lagi kata paman saya tuh. Doa lagi. Inisiatif tuh paman saya tuh mengikat pohon lagi. Ngikat pohon. Ya bener itu, ke situ lagi, Bang. Kalau saya dengar cerita sih kata orang Jawa, saya pernah ngobrol sama orang Jawa itu, katanya akar yang ngelingker itu. Nah, kalau itu pengen keluar dari yang ke situ lagi itu, katanya kencing di situ. Nah, saya kencing di situ tuh, punya inisiatif, saya kencing di situ, saya kencingin, inisiatif saya ya. Dan alhamdulillah itu apa tuh? Ketemu jalan. Ketemu jalannya, kebun pinus, masuk perkampungan lah, masuk ke perkampungan Ciherang yang pertama itu. Masuk ke perkampungan Ciherang. Nah, sampailah dari Ciherang itu ke rumah saya itu jalan kaki. Kalau dulu kan 30 menit naik tuh, naik ojek. Saya jalan kaki ada sejam lah. Oke. Sejam. Saya nyampe ke Tasik, nyampe rumah sekitar jam 2. Jam 2 lebih 10 menit. Saya kan capek ya tuh. Capek, ditanya sama ibu saya, dan gimana rasanya naik gunung? Seru kata saya. Cuma ada pengalaman horor mah katanya. Masa dan ya nanti saya ceritain kata saya. Ya. Saya tidur tuh sekitar 10 menit. Saya tidur tuh di kasur spring bed. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Masuk, saya tidur di kasur spring bed tuh. Kan kasur spring bednya itu digerogotin tikus. Kan disarangin tikus tuh. Saya tuh tiduran aja. Itu baru nyampe bang, dari Garut itu baru nyampe sekitar 10 menit saya tiduran. Agak goyang. Saya kira saya pusing gitu ya. Mungkin dari efek kecapean, masih keringetan juga kan. Kalau dari naik gunung kan ada apa tuh? Kayak puyeng kepala tuh. Mungkin saya efek puyeng gitu, pusing lah gitu. Nah, pas itu ada yang ngejerit ada saya. Cepetan keluar, ini gempa katanya. Adik saya yang kecil, yang bungsu. Masa gempa? Iya. Pas saya lihat di kamar, di kaca tuh, genteng pada jatuh bang. Bruk. Tetangga saya tuh ada bayi kan. Itu tetangga saya ngegendong bayi ke sawah, pinggir sawah. Biar kan aman lah gitu saya, ya. Pinggir saya lari ke sawah, pinggir sawah kan rumah saya, ke sawah. Itu saya lihat rumah itu bang, genteng pada jatuh. Kayak dioyak-oyak gitu. Saya lihat kan ada padi itu segini lah. Kayak dioyak-oyak gitu bang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya sampai tengkurap bang. Kayak tiarap gitu. Sambil istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar gitu. Sekitar ada semenit lah. Semenit kurang kan durasinya dulu. Skala liternya berapa ya dulu? Pas gempa Tasikmalaya 2010. Pas bulan Ramadan. Itu kejadian tuh. Rumah saya tuh kena sebelah. Jadi rubuh sebelah barat. Kan rumah saya itu ngadep ke utara. Jadi yang sebelah baratnya. Yang sebelah barat itu hancur. Yang dekat selokan. Iya, rubuh gitu. Ini kan rumah saya. Ini selokan. Ada anak kecil main masak-masakan, cewek. Si ceweknya itu namanya Pera. Masak-masakan dia ketimbun rubuhan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, pas ketawanya itu dia nangis. Masih sadar dia. Masih ketimbun itu. Nangis dia. Saya coba bantuin dia tuh. Robohannya itu, puing-puingnya. Saya ngeluarin puing, dia nangis. Pingsan dia tuh. Saya otomatis lah inisiatif nganterin ke ngasih tahu orang tuanya. Saya ngasih tahu orang tuanya, saya gendong. Teteh ini anaknya
ketimbun rumah saya yang rubuhan gempa. Astagfirullahaladzim, nangis dia. Pada nangis keluarganya. Menangis terus, warga semua pada keluar. Kayak rame gitu. Malamnya kayak apa tuh? PMI banyak ke Tasik gitu. Kayak bala bantuan gitu. Bala bantuan. Kayak gitu. tim SAR gitu. Tim SAR banyak bantuan gitu. Banyak. Dan saya tuh begadang bikin tenda. Nah, yang paling kasihan, paling miris itu rumahnya panggung di atas. Kan rumah sakit yang di bawah. Cuma beda RT. Dia tuh RT 3. Saya RT 2. Di atas apa tuh? Gunung lah, bukan gunung, Bukit cuma di ya? bukit. Cuma rumah panggung. Ada bayi 4 bulan. Ibunya itu lagi nyuci piring katanya. Kan kalau di kampung itu kan ada sumur di luar kamar mandinya. Si bayinya itu di kamar. Nah, si rumahnya itu rubuh. Nah, si ibunya itu nggak tahu lupa atau panik. Dia tuh lari ke kebun lah gitu. Nyelamatin dirinya ya. Nyelamatin diri. Nah, pas dia itu lupa, anaknya itu udah ketimbun apa tuh, genteng segala. Astagfirullahaladzim, nangis histeris dia. Tapi gimana tuh keadaan? Meninggal. Innalillahi. Meninggal bang, kasihan, masih 4 bulan. Kalau orang Sunda tuh masih bayi merahnya, baru lahir. Masih seger ya. Masih seger ya. Cuma saya itu kasihannya tuh bayinya itu mungkin ibunya panik juga kali. Lupa apa otomatis kan kalau panik kan refleks pasti lupa. Refleks lah, nyematin diri gitu. Nyampe lupa sama anaknya gitu. Kasihan dia. Meninggal. Nah, jadi perjalanan itu pasca gempa itu kira-kira berapa korban itu banyaknya? Kalau korban jiwa tuh yang saya tahu anak yang bayi ya itu sih. Kalau luka-luka ada berapa ya? Sekitar 30-an kurang. Oke. Di tahun 2010 itu kejadian. 2010. Pas bulan Ramadan dulu, Bang. Oke. Mungkin lumayan gede juga ya skala liternya itu. Berapa ya? 6 apa 5 gitu 6,1 atau 5,4 lupa ya dulu. Tapi kan bisa ngejatuhin suatu bangunan kayak gitu kan berarti lumayan gede juga. Nyampe gitu sampai kan. berita kan? Iya. Berita. Oke. Yang penting selamat ya. Iya, selamat. Nggak ada korban dari keluarga gitu, mungkin kayak cuma lecet-lecet atau luka-luka kecil gitu. Iya, luka-luka kecil. Dan korban itu yang cuma anak bayi ini. Anak bayi ini sama itu tetangga saya, anak kecil itu yang ketimbun. Oke, yang ketimbun runtuhan rumah itu meninggal juga? Pingsan, dibawa ke rumah sakit. Kritis, tapi alhamdulillah sembuh sekarang. Oke, alhamdulillah banget kritis, ya sembuh juga ya. Nah, terima kasih banget tuh buat anak yang, siapa namanya tadi? Siapa? Yang nama anaknya itu yang ketimbun itu. Vera ya? Yeah. Vera bisa selamat sampai sekarang nih ya? Iya, udah nikah dia, udah punya anak. Udah nikah. Oh, dia jadi perawan ya? Iya. Udah punya anak keluarga juga, keren-keren. Udah nikah sekarang. Iya, mau suka inget nih Vera nih, ini nyelamatin nih, Bang Wildan ya. Yang gotong-gotong ke rumahnya berarti ya? Iya, gotong ke rumah. Iya. Sama saya. Tapi masih inget nggak tuh sama? Masih. Wildan? Masih ya? Masih. Tetangga rumah sih beda 3 rumah lah. Iya. Sama saya, tetangga rumah saya. Thank you banget nih, Bang Wildan udah pengen berbagi perjalanan kisah horornya ya. Iya. Dari Tasik menuju ke Garut nih. Dengan motong jalan lewat gunung ya, lewat bukit. Lewat Gunung bukit. Galunggung. Gunung Galunggung, kaki Gunung Galunggung, bawahnya Galunggung. Itu lumayan jauh juga itu. Hutan apa belantara lah. Iya, lumayan jauh juga itu kan, berarti perjalanan dari jam 5 subuh sampai jam 12. Jam 12 siang. Jam 12 siang, 7 jam. Oke, itu lumayan jauh juga loh. Kalau naik motor itu ke Garut itu 2,5 jam, 3 jam. Iya, tapi kan ini jalan kaki ya. Iya, 7 jam. Jalan kaki lewat bawah kaki Gunung Galunggung. Kaki Gunung Galunggung. Oke. Iya. Nah, sedikit nih, Bang, gue pengen nanya-nanya tentang perjalanan lu pada saat itu ya. Iya. Kan sempat ketemu sama kakek-kakek tuh ya. Iya. Tapi sebelumnya mamangnya Bang Wildan ini pernah cerita nggak sosok kakek-kakek ini tuh siapa gitu? Pas ceritanya itu pas nyampe di Garut. Iya. Pas nyampe rumahnya dia. Emang pernah ngeliat sosok kakek ini? Pernah. Sekali waktu dulu. Oke, waktu dulu ya. Makanya dengar sih kata paman saya itu dia situ takutnya ngejar. Tapi ini yang dimaksud kakek-kakek ini sosoknya ini gaib apa kakek-kakek biasa nih, orang normal gitu? Gaib, Bang. Kata paman saya gaib. Dari soalnya kelihatannya dari bajunya itu zaman tahun 80 90-an lah. Waktu itu zaman kerajaan mungkin apa gimana? Iya, tahun 80-an lah, 90-an kayaknya.
Oke, pakai pakaian jadul lah ya, Jadul zaman dulu gitu. kayak Ya? jadul ya, zaman dulu. Kayak mungkin tapi sempat ngeliat jelas nggak tentang sosok kakek-kakek itu? Saya ngelihat Kayak mungkin jelas. pakaiannya kayak pakaian kaos putih apa kayak pakaian pendekar gitu, bagaimana tuh? Kayak apa tuh? Kayak zaman dulu, kayak baju zaman dulu sih. Kayak cut bray gitu, kayak zaman dulu. Oh, iya, baju iya. kaosnya biasa. Cuma sama bahan zaman sekarang tuh beda. Lebih bisa ngebedain lah. Iya, saya. iya. Kayak baju zaman dulu. Kayak baju dimasukin gitu Iya, ya. nah, Terus gitu. celananya agak lebar-lebar gitu. Agak lebar-lebar cut bray gitu. Nah, berarti itu emang sebelum kejadian itu mamangnya Bang Wildan ini pernah ngalamin juga ya? Pernah ngalamin juga ngelihat ya? kakek-kakek itu. Oke. Nah, tadi kan satu lagi nih tempat rumahnya, tempat tinggal rumah si Kuncen Gunung Galunggung ya. Iya. Itu katanya kalau pengen pesugihan di situ. Iya, di situ. Bisa. Di situ bisa. Iya, Dengar-dengar sih dengar-dengar kata ya. orang, dengar kata Ya, orang. tapi nggak tahu juga nih ya bener apa Katanya, enggaknya ya. iya. Cuma kalau setiap daerah sih menurut gua pasti ada kuncennya ya. Pasti. Kayak misalkan Kayak Gunung Galunggung ada. iya, Karena pasti kayak ada. Gunung Merapi ada juga Merapi kuncennya. ada juga. Dan gimana caranya bisa ya tetap diambil sisi positif pasti kalau menurut gue iya, kayak gitu. ngambil positif. Kalau emang beneran ada ya udah nggak usah gitu, nggak usah coba-coba lah ya. Iya. Jangan Sama coba-coba satu lagi lah. kan sempat pas turun itu sempat ngelihat garis polisi, ya. Berarti ada Pas naik. pembunuhan berarti. Pas naik ya? Pas naik Bang. Iya. Ada garis polisi pembunuhan. Dan ternyata itu baru banget. Tadi pagi mungkin ya. Tadi pagi pas saya naik itu, pas saya naik ya, Mm-mm. jam 9-an apa jam 8 lah. Itu lagi proses. Oh. Pas iya, saya nyampe di atas, polisi sama warga tuh pulang. Oh iya. Jadi pas kejadian itu, jadi proses evakuasi. Mm-mm. Evakuasi pembunuhan itu. Mungkin pembunuhannya udah lewat berapa hari mungkin ya. Iya. Cuma baru diketemuin jasadnya di hari yang sama itu. Di hari yang sama itu, iya. Oke, tapi untungnya nggak ini juga ya, Kenapa? nggak sempat ketemu sama, Sosoknya. iya. Cuma itu doang sih, dengar suara sama Bu Amis. Berarti apa sempat berendam juga tuh ya, sempat berendam di Saya kayak berendam. air panas itu kan? Saya berendam itu sebelum Ya sebelum nemuin garis polisi garis itu. polisi. Saya udah nyium bau mayat Iya. Oh mungkin sama bisa. mamang saya. Iya mungkin bisa maksudnya, oh ini mayatnya yang ini loh, yang pas baru ditemuin mungkin ya. Mungkin kali. Karena kan jaraknya itu nggak terlalu jauh kan? Nggak terlalu jauh, 30 meteran lah. Oke, dekat dong, Dekat. masih kecium juga pasti Apalagi aromanya. kan masih baru. Dan ternyata usut punya usut kejadian ini, Iya. selingkuhannya ini dibunuh, ya, Dibunuh. Sama laki-laki yang membunuhnya itu. yang ngambilin ya. Ngehamilin ya. Oke. Dia tuh punya istri, takut ketahuan mungkin dibunuh. Oke. Yang selingkuhannya dengan itu. dalil diajak jalan-jalan dulu ke Dia apa tadi? ke Telaga Bodas. Telaga Bodas. Wisata lah. Tempat wisata Telaga Bodas ya. Iya, Telaga Bodas. Pas sudah lengah, sepi, Sehingga dibantai. Dibantai ya, dibunuh. Astagfirullah. Kacau banget ya. Iya, ngeri banget. Tapi yang gua salutin kayak lu dari Tasik ke Garut jalan kaki loh. Jalan kaki Bang ya. Saya sih apa tuh? Ngambil apa tuh? Pengen nyobain suasana gunung. Saya Oke. belum pernah nyobain ya. Gimana rasanya naik gunung, Ya, di sepinya. suasana di gunung itu kayak gimana? Iya, Iya. gitu. Makanya pengen coba situ. Iya, sama turunnya juga turun lagi lewat situ lagi. Iya. Karena saking pengennya saya gitu. Ngerasain gunung kayak gimana gitu. Aslinya Dan gunung. ternyata pas turunnya juga tetap diteror juga ya. Diteror juga. Iya, dari mulai aroma-aroma bau kan, Bau, dari iya. mulai ada yang ketawa sampai yang disasarin lagi nih. Bisa sarin lagi, iya itu Bang. Yang Aneh di saya. pohon pinus gede, Pinus itu, gede itu. di bawahnya ada batu tuh. Ada batu. Itu yang pertama dilindungin pas naik itu, masuk ke situ lagi. Karena pasti lewat situ lagi itu. Iya. Yang paman saya tahu jalannya. Lewat situ lagi. Oke. Linglung lagi di situ. Waduh, gokil banget ini. Merinding saya Bang. Iya. Astaga. Itu seumur-umur saya baru ngelihat sosok kakek, seumur-umur hidup saya. Baru ngelihat sosok kakek sama ngelihat garis polisi kejadian langsung. Iya. Itu seumur hidup saya baru ngelihat. Di TKP gitu Di ya. TKP gitu, baru ngelihat itu seumur hidup saya. Dan untungnya nggak sempat ketemu pas lagi dievakuasinya nih ya. Enggak. Pas udah saya ke situ mungkin jarak Udah selesai lah ya. setengah gitu ya. jam lah. Mungkin udah pada pulang. Iya, Selesai. udah diangkat juga mayatnya. Udah kali ya. diangkat mayatnya. Oke nih, thank you banget Bang Wildan udah pengen berbagi cerita horornya nih. Iya. Mengulas tentang perjalanan dari Tasik menuju ke Garut Ke dengan Garut. jalan kaki. Jalan kaki. Oke nih, sebelum mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Teman buat yang naik gunung itu asri, Iya. seru. Cuma jangan punya kesimpulan kita
jangan takut lah untuk naik gunung. Iya, benar. Gunung itu indah, nikmatilah sejuknya pegunungan gitu, Iya, yang jangan, asli. jangan dilihat cuma dari sisi negatifnya, ya. aja. Ambil Iya. juga sisi positifnya, dalam artian ya pemandangannya, suasananya gitu kan. Iya. Iya, jangan cuma gunung itu horor. Ya, gunung emang horor, cuma kan di balik itu semua kan ada keindahannya. Ada gitu. keindahannya ya. Oke nih, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman dan attitude sopan santun dimanapun kalian berada tetap diutamakan nih. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.